Hai guys, balik lagi bersamaku Salsabilah Nazifah dari kelas Teknologi Pangan A. Di video kali ini aku akan membuat salah satu produk berbahan dasar susu yang pastinya simple dan dapat kalian praktikkan di rumah. Susu menjadi minuman favorit yang dikonsumsi oleh masyarakat. Susu sendiri merupakan produk hasil ternak yang memiliki nilai kandungan gizi yang tinggi. Nilai gizi yang tinggi yang paling terkenal dalam susu yaitu kalsium. Kandungan nutrisi lain yang ada dalam susu mencakup protein, lemak, mineral, dan beberapa vitamin yang lain. Daripada berlama-lama, yuk langsung saja simak video berikutnya. Pertama, tuangkan susu ke dalam panci. Panaskan panci dengan api kecil dan aduk susu hingga mendidih. Pengadukan dilakukan secara perlahan. Siapkan 3 sendok makan cuka. Masukkan cuka dan aduk perlahan hingga terbentuk daging. Setelah larutan terpisah dan membentuk seperti daging, larutan susu kemudian dididihkan selama sekitar 3 menit. Setelah itu, larutan susu disaring dengan menggunakan saringan untuk memisahkan air dan daging. Peras saringan hingga benar-benar tidak ada air yang menetes. Setelah memisahkan daging dengan air, daging kemudian diletakkan di atas piring. Lalu campurkan setengah sendok teh garam ke dalam daging dan aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, taruh ke dalam wadah dan ratakan hingga benar-benar padat. Tutup wadah secara rapat. Setelah itu, simpan dalam kulkas selama 24 jam. Ini adalah keju hasil dari penyimpanan selama 24 jam di kulkas. Setelah melihat proses pembuatan dari keju, aku akan menjelaskan mengenai produk keju itu sendiri. Keju merupakan salah satu produk olahan susu yang memiliki nilai gizi tinggi. Keju dapat dikonsumsi secara langsung maupun dijadikan bahan tambahan pada produk makanan atau minuman yang lain. Umumnya, keju memiliki nilai pH sekitar 5,1 sampai 5,6. Berdasarkan teksturnya, keju dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu keju lunak dan keju keras. Keju lunak dapat dibuat tanpa proses pemeraman dan juga tanpa harus menggunakan starter bakteri.
Keju yang telah kubuat memiliki warna putih tulang. Kecerahan warna dari keju sendiri dapat dipengaruhi oleh kandungan lemak dalam susu dan bahan tambahan lain yang digunakan selama proses pengolahan. Contohnya, keju dapat berwarna lebih kekuningan apabila terdapat zat warna atau vitamin yang larut dalam lemak. Keju memiliki rasa gurih dan sedikit asam. Rasa gurih ini dapat dipengaruhi oleh penambahan garam selama proses pengolahan. Secara keseluruhan, keju memiliki tekstur yang elastis dan lembut. Aroma pada keju sendiri, aroma khas susu sapi sebagai bahan utama pembuatan keju. Prinsip dari pembuatan keju sendiri yaitu melalui proses koagulasi atau penggumpalan atau pemisahan zat-zat padat dalam larutan susu sehingga menghasilkan curd atau dadi. Curd dan whey kemudian dipisahkan dengan kain saring lalu dipres secara manual menggunakan tangan untuk mengurangi kadar air dalam curd. Proses pembuatan keju umumnya melalui proses fermentasi dengan menggunakan bakteri Streptococcus lactis atau enzim Rennet dalam proses pembuatannya. Namun, dalam fermentasi kali ini, kita menggunakan bantuan dari asam cuka. Proses pembuatan keju dengan menggunakan bantuan dari asam cuka, asam laktat, atau ekstrak buah seringkali disebut sebagai teknik pengasaman langsung. Selain itu, suasana asam juga akan mempercepat kerja protease dalam pembuatan keju. Garam yang digunakan atau ditambahkan dalam pengolahan tadi akan mempercepat proses pengeringan, penambah rasa, dan sebagai pengawet. Keju kemudian disimpan dalam suhu dingin selama 24 jam. Perlakuan ini ditujukan untuk meningkatkan elastisitas pada keju dan mengurangi kadar air yang masih terkandung dalam keju. Komposisi keju dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu komposisi dari susu yang digunakan dan kedua dari jenis asidulan yang digunakan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas produk keju yaitu kadar air. Kadar air menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tekstur dari produk keju. Kadar air yang terlalu tinggi akan membuat tekstur keju menjadi sangat lunak dan sangat rapuh. Keadaan ini menyebabkan daya oles keju apabila diaplikasikan ke produk pangan lain akan semakin tinggi. Kemudian ada faktor pH di mana suasana asam yang optimum akan membantu menghasilkan curd yang semakin kokoh dan kompak. Tingkat keasaman akan berpengaruh pada proses penggumpalan kasein susu, di mana suasana asam akan membantu susu mencapai titik isoelektriknya. Titik isoelektrik merupakan suatu kondisi di mana protein dalam susu tidak bermuatan sehingga terjadi denaturasi yang akan membentuk curd. Curd dan whey kemudian dipisahkan dan semakin mudah proses pemisahan curd dan whey, maka total padatan keju yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Yang terakhir ada faktor suhu pemanasan. Suhu selama pemanasan akan berpengaruh terhadap kecepatan keluarnya air dari curd selama pembuatan keju. Penggunaan suhu yang lebih tinggi saat pemanasan dan suhu yang lebih rendah saat peningkatan elastisitas akan menghasilkan keju dengan kadar air yang lebih rendah. Saran dari pembuatan keju kali ini yaitu saat sebelum keju dimasukkan ke dalam kulkas, pastikan wadah tertutup secara rapat. Lalu saat pengepresan manual untuk mengurangi kadar air, gunakan sarung tangan untuk menjaga higienitas produk keju. Sekian video proses pembuatan keju pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan bye-bye.